guys, welcome back to my YouTube channel. Krevanya is here. Ngapain? Oke, anyway, selamat datang kembali ke YouTube channel aku. Seperti yang kalian bisa baca di judul aku, hari ini aku mau share soal satu buku yang benar-benar mengubah aku. So, judul bukunya adalah The Miracle Morning by Hal Elrod. The 6 Habits That Will Transform Your Life Before 8 AM. Tapi tunggu dulu, buku ini lebih dari sekedar buku buat bangun pagi. It's way more than that. Buku ini mengajarkan banyak banget hal yang bakal aku share nanti. Nah, aku mau share dikit nih apa yang telah buku ini lakukan ke aku. So, aku tuh udah struggling bangun pagi itu dari kecil sampai keluarga aku semua nyerah. Oke, nggak ada yang berhasil bangunin aku tiap pagi. Sampai nih ya, kita sekeluarga tuh jadi pindah rumah dekat sekolah. Karena aku tuh selalu terlambat dan adik-adikku tuh jadi ikutan terlambat. Jadi for the sake of kita nggak terlambat, karena this girl over here, keluarga aku memutuskan untuk pindah rumah dekat sekolah. Tapi ya, emang udah plan mau pindah gitu. Cuman kebetulan kayaknya di dekat sekolah pas, ya udah dekat sekolah aja. Cuman ya sampai segitunya lah. Dan itu tuh terjadi sampai saat ini gitu loh. Aku memang susah banget dibangunin, aku nggak tahu kenapa. Dan semakin parah lagi karena ini home quarantine kan. Jadi sleep cycle aku itu benar-benar kacau. Aku tidur jam 5 pagi dan aku bangun jam 11 siang. Atau ya jam 2 siang maybe, itu paling parah. Syukur-syukur deh kalau aku bisa tidur jam 2 subuh tuh udah syukur banget. Aku udah coba berbagai cara buat tidur cepat, tapi kayak selalu ada aja yang mengganjal di pikiran aku. But, setelah aku baca buku ini dan aku benar-benar menyerap semua yang ada di buku ini tuh, aku jadi bisa tidur jam 11 malam dan sekarang aku setiap pagi bangun jam 6 pagi. I wake up at 6 AM. Oke, but tunggu dulu nih. Aku tuh misalnya ada kerjaan ya pagi-pagi kayak mesti standby jam 5 atau ada photoshoot yang mesti benar-benar siap-siapnya tuh dari subuh, ada syuting atau apa. Aku tuh bakal bangun, gak pernah terlambat aku nih. Aku bakal bangun dan aku bakal get ready for it. Tapi kalau misalnya kerjaan aku siang atau bahkan hari itu mungkin aku lagi free, gak ada apa-apa, aku bakal bangunnya ya sesiang mungkin gitu loh. Kayak kalau ada meeting jam 1 ya I'm gonna wake up at like 10 or 11 maybe. Nah, padahal aku tuh sebenarnya cita-citanya nih ya mau setiap hari bangun pagi gitu loh. Tapi it's very hard to do buat aku. Dan aku tuh udah coba berbagai cara ya. Tapi itu selalu cuman bertahan kayak 1-2 hari doang, gak pernah bisa bertahan selama ini. Ya, by the way aku cuma mau update kalau ini tuh baru hari ke-8 aku doing my miracle morning. Tapi menurut aku sudah merasakan banyak sekali perbedaan di hidup aku. Well, aku memang baru hari ke-8, tapi come on, 9 hari yang lalu aku bahkan gak pernah berpikir kalau aku bisa sampai di titik ini. So, I guess that's a very good progress. So good job Fanya. Nah, tapi masih banyak lagi hari-hari yang mesti aku lewatin dengan penuh komitmen bersama This Miracle Morning. Nah, aku bakal bikin another video about my Miracle Morning routine dan juga Miracle Morning ini ngapain aja sih ke aku di video lain, karena kayaknya kalau di sini tuh bakal kebanyakan. Anyway, what I like about this book, jadi di halaman-halaman pertama tuh banyak kayak testimoni dari orang-orang yang udah melakukan si morning miracle ini. Jadi ada Miracle Morning Success Story and Result. Dan somehow karena ngebaca cerita sukses orang-orang yang ada di sini, aku tuh jadi termotivasi kayak, gitu ya? Bisa turun timbangannya 10 kilo gitu loh. Ada yang gajinya naik sampai 2 kali lipat. Ada yang dulunya nggak bisa gini, jadinya bisa. Banyak lah pokoknya hal-hal yang bikin aku kayak, masa sih? Kok bisa? Gitu loh. Dan aku jadi penasaran dan bikin aku kayak makin semangat buat baca buku ini. Oke, aku nyontek dulu ya guys, kan mesti lihat ini catatan aku. Karena aku takut muter-muter gitu loh. Pas jelasin, jadi aku bikin catatan. Tapi tenang, aku gak baca semuanya karena ternyata kepanjangan. So that's what I said, aku bakal bikin di video lain. So check it out kalau udah keluar. Yang aku mau bilang, I'm not a good reader. Aku tuh kalau membaca males-malesan, kayak kalau aku udah gak tertarik ya udah. Tapi buku ini tuh benar-benar disusun dengan sangat baik
Dan dengan sedemikian rupa sampai kita membaca itu kayak asik, kayak oke, so what's next, apalagi nih, apalagi. Dan kata-katanya juga tuh super duper sederhana yang menurut aku nggak belibet. Jadi aku nih sebagai orang yang membaca ya, bahasa Inggris tuh bukan bahasa utama aku tetap mengerti dan tetap kayak oh gitu. Walaupun memang ada beberapa kata yang mesti aku google, but it's okay, itu sekalian belajar menurut aku. So ya, buat kalian kayak jangan gak pede gitu kayak oh aku nggak tahu bahasa Inggris kan nggak bisa baca. No guys, you can, it's just up to you gitu loh. Karena jujur kata-katanya super duper simple, kayak kata-kata sehari-hari. Dan misalnya nih kalian banyak kata-kata yang gak ngerti atau chapter-chapter apa ya, just let me know in the comment. Aku bakal coba meng-guide kalian semampu aku gitu loh. Nah, goodnya lagi, si Hall tuh bener-bener menyusun buku ini sedemikian rupa, dari part per part itu kita bener-bener di-guide. Kayak pertama tuh aku merasa dia itu langsung ngeset mindset kita menjadi mindset yang lebih baik. Seakan-akan misalnya kita punya gelas, nah ini pikiran kita nih yang udah terbentuk selama ini tuh kan full ya. Dia tuh, aku rasa itu tuh kayak kosongin, biar kita siap menerima mindset-mindset baru yang lebih baik daripada mindset kita sebelumnya. Sama juga gimana dia mempersiapkan diri kita buat menerima habit baru. Gimana dia ajarin kita tuh gimana caranya kita meninggalkan habit lama and kayak prepare ourselves untuk menerima habit baru. Nah, lebih dari itu dia juga kayak jelasin apa sih yang bakal kita hadapin ke depannya nih kalau kita menjalani ini. Dan setelah kita jalani apa sih yang mesti kita lakukan. Ya, buku ini tuh benar-benar menurut kamu step by step. So, I just love it. Karena orang kayak aku ini butuh dituntun. Oke. Nah, Miracle Morning ini juga menyadarkan aku kalau 95% orang dunia ini tuh hidup dengan kehidupan yang begitu-begitu saja. Kayak dia gak benar-benar menggali potensi dia. Let's say nih, kita tuh pasti mau ya hidup kita tuh di level 10. Level 10 itu level tertinggi lah, paling baik di segala aspek. Aku baca ya soalnya kebanyakan nih. Di kebahagiaan, kesehatan, finance, kebebasan, kesuksesan, relationship, karir, spirituality, dan lain-lain. Kita semua mau itu semua berada di level 10 lah ya. Emang kamu pernah gak sih tanya orang kayak, ya aku sih gak apa-apa kesehatan aku level 7, aku gak apa-apa kok kadang-kadang sakit-sakit gitu, aku juga gak mau punya terlalu banyak energi kayak capek gitu kelihatannya. atau mungkin ada yang bilang, Aku sih nggak apa-apa, relationship aku di level 5, soalnya aku nggak mau terlalu bahagia gitu loh sama pasangan aku. Iya, kayak itu tuh pasangannya kalau kita kayak kesel gitu loh. gak ada kan? Ya for me I think gak ada lah ya. Semua pasti mau itu tuh berada di level 10. Dan dia nyadarin kita kalau gini loh, kita mau itu semua berada di level 10. Kita mau finance kita, karir kita, kebahagiaan kita itu berada di level 10. Tapi self development kita itu enggak di situ gitu. Ngerti enggak? Jadi our level of success itu selalu searah dengan our personal development. Personal development itu kayak apa? Pengetahuan, pengalaman, mindset, kepercayaan kita, dan banyak lagi. Itu benar-benar mempengaruhi kesuksesan kita. Level 10 kita itu yang tadi kita mau itu karena mereka itu berjalan searah. Kalau personal development kalian itu baik, itu di level 10, percaya deh, kehidupannya kalian itu pasti akan ikut semua di level 10. Tapi kalau misalnya personal development kalian sendiri ini itu masih di bawah, kalian bakal struggle banget untuk mencapai si level 10 ini. Dan di Miracle Morning ini, di Miracle Morning ini, dia itu nge-guide kita gimana caranya biar kita punya personal development ini bisa di level 10. So that's what I love about it. So it's way more than just waking up early in the morning. Okay? Nah, if you want to be different, you need to do different thing first. Kalau kalian mau menjadi berbeda dari sekarang ya kalian mesti melakukan hal yang berbeda dari apa yang kalian biasa lakukan. Kalau aku mau jadi Fanya yang lebih sukses, Fanya yang lebih produktif ya harus ada yang mesti diganti dong. Gak mungkin Fanya yang produktif adalah Fanya yang tidur jam 5 bangun jam 11 siang. No! So, as simple as that. Kalau kalian mau hidup kalian berubah, kalian mesti berubah dulu. Understand? Salah satu kata-kata yang bener-bener nancep di aku, simple banget kata-katanya. Do the right one, not the easy one. Ngerti gak sih? Lebih easy mana? Bangun tidur apa lanjut tidur kalau alarm kita bunyi? Lanjut tidur lah. Tapi lebih, yang mana yang bener? Ya bangun lah, kan udah pasang alarm. Gimana sih? Sesimpel itu. Dan gara-gara dengan kayak do the right thing, not the easy thing, aku kayaknya selama ini I always
choose the easy one. Aku ngaku aku seperti itu. Apakah kamu juga? Dan di buku ini tuh kita diajar untuk coba deh introspeksi diri. Aku tuh kayak gimana? Dan gara-gara kita introspeksi diri, kita jadi sadar, oh kita tuh begini-gini. Dan apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku rubah agar aku menjadi seperti ini. Pribadi yang lebih baru, pribadi yang lebih baik, kayak the best version of yourself. Dan guys, kata-kata ini sering banget muncul di buku ini. Komitmen, apapun yang kamu lakukan, komitmen bener-bener dengan hal tersebut. Misalnya kayak, aku berkomitmen untuk punya 100.000 subscribers. Oke, so what should I do? Well, committed, make a video, rajin-rajin upload lah, bikin engagement here and there. Yeah, I'm still find out how. So guys, help me. Go press that subscribe button, okay? Anyway, your support means a lot to me, of course. So, subscribe, like, comment, share, atau pokoknya semua lah dari kalian tuh bener-bener berharga buat aku. Anyway, thank you so much buat yang sudah subscribe. Yang baru mau subscribe, hai, aku Fanya, hehehe. Weirdo. Ya, oke, kita lanjut kembali. Oke, kalian juga mesti set mindset kalian tuh kalau there are no limit. Jadi The Morning Miracle tuh nge-set kita kalau oke, there are no limit. Kayak dream, believe gitu. Percaya kayak hal-hal aneh gitu, serandom apa ya? Ya serandom aku percaya aku one day tuh bisa 100.000 subscribers. Walaupun sekarang subscribers aku 4.300. Masih jauh banget. Cuman gak apa-apa. Bermimpi aja gitu loh. Bermimpi dan bikin mimpi itu menjadi motivasi kamu untuk melakukan hal-hal yang kamu butuh untuk mencapai goal tersebut gitu. Intinya sih Miracle Morning ini benar-benar memotivasi aku. Dia tuh bikin kita kayak, oh oke. So aku tuh mesti gini gitu loh untuk mencapai mimpiku. Jangan sekedar mimpi gitu loh. Jangan mau hidup rata-rata. Hidup kayak gitu-gitu aja. Jangan mau gitu loh. Kita mesti hidup lebih dari rata-rata. Jadi Miracle Morning ini tuh menjanjikan banyak hal. Aku bakal bacain hal-hal yang dijanjikan sama Miracle Morning. Tuh, banyak. Hal-hal yang bisa kamu dapatkan kalau kamu menjalankan Miracle Morning ini secara rutin dan of course dengan penuh komitmen. Dan ini semua udah terbukti ya. Jadi yang kasih tahu ini tuh orang-orang yang emang sudah melakukan Miracle Morning. Dan honestly aku juga udah merasakan beberapa. Aku baru hari 8. Aku udah hari 8. Nah, 1, kalian bakal bangun pagi dengan lebih banyak energi. Dan kamu tuh karena banyak energi, kamu jadi bisa menggunakan potensi kamu secara maksimal gitu di hari itu. And for me, aku benar-benar merasakan itu sih. Gimana ya? Nanti deh aku cerita panjang. 2, tingkat stres jadi menurun. Nah, terus kita juga jadi bisa melihat masalah dan tantangan itu lebih jelas. Dan karena kita bisa lihat lebih jelas, kita jadi lebih cepat menyelesaikannya gitu loh. Kita jadi, oh ada masalah ini, oke, diginiin aja. Jadi lebih santai gitu loh. And I also udah merasakan hal itu. Nah, kesehatan kita juga bisa jadi lebih baik. Kondisi kalian jadi lebih optimal. Buat kalian yang mau nurunin berat badan, ini efektif banget. Di sini tuh ada yang bilang dia benar-benar turun 15 kilo guys. Nah, dia juga meningkatkan produktivitas kamu dan bikin kalian lebih fokus dengan hal-hal yang lebih penting ya, dengan prioritas kamu lah. Next, kita tuh jadinya bisa merasa lebih bersyukur dan rasa kekhawatiran kita tuh berkurang. Kayak gak worry lagi, aduh nanti gini. Nope, itu bakal berkurang semua. Itu bakal hilang semua. Kemampuan kamu untuk mendapatkan dan menarik aset moneter itu meningkat. Kayak magnet uang itu bukan sih bahasa simpelnya? Probably, karena memang di testimoninya banyak yang bilang kalau gaji mereka tuh jadi double, pendapatan mereka jadi double. Dan kayak misalnya mereka bikin bisnis gitu, cuannya jadi naik banget. So, Nah, pokoknya kita jadi menemukan dan mulai menjalani kehidupan kita yang benar-benar kita inginkan gitu. Nah, kita jadinya berhenti hidup begitu-begitu saja dan mulai hidup searah dengan apa yang kita bayangkan gitu loh. Kita bayangkan kita hidup dengan penuh ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan. Nah, hidup kita tuh bakal searah ke sana tuh semua tuh. Aku pegang contekan boleh gak sih? Boleh lah ya. Nah, intinya Hol sadar
sadar kalau dia bikin banyak pernyataan yang berani. Dan itu mungkin rasanya terlalu menjanjikan atau hiperbola, kayak terlalu bagus lah untuk jadi kenyataan. Tapi dia bisa pastikan kalau ini tuh enggak dilebay-lebayin. Miracle Morning bakalan kasih kalian waktu yang tidak terganggu setiap hari untuk jadi pribadi yang kalian butuhkan untuk memperbaiki setiap aspek di kehidupan kamu. So basically, Miracle Morning ini kan consist of 6 habits lah. Nah, 6 habit ini tuh bener-bener mengubah segala aspek di kehidupan kalian. Aku bakal bahas lebih lagi soal apa sih 6 habit itu di video lain. So guys, kalau videonya sudah ada, buruan langsung nonton, and I'm gonna work hard so that video bisa cepet-cepet ada. Okay, I think that's it for now. Intinya aku rekomen banget buku ini buat kalian, gak peduli kalian sekarang tuh kehidupannya lagi di posisi apa. Lagi sedih-sedihnya kah, atau lagi bahagianya kah, atau lagi kok hidup aku gitu-gitu aja. Well, this book ini buat kita semua, biar kita bisa menjadi orang yang punya level 10 di seluruh aspek kehidupannya. Mau kan? Guys, buku ini tuh mampu mengubah aku dan banyak orang lain lagi di dunia ini. So, aku percaya buku ini tuh mampu mengubah kalian juga. So guys, I really recommend you to get this book. Dia itu ada e-booknya di Amazon kalau aku nggak salah. Aku bakal taruh sih, misalnya kalian bisa beli buku itu di mana, aku bakal taruh linknya di description box aku. Anyway guys, thank you so much udah nonton video aku. Aku berharap dengan kalian nonton video ini, kalian termotivasi untuk merubah hidup kalian yang biasa-biasa saja dan mau mencoba untuk memaksimalkan potensi kalian untuk mencapai level 10 hidup kita dalam semua aspek. So, thank you so much guys. Aku bakal bikin video related dengan The Morning Miracle ini. So, stay tune buat video tersebut. And as always, jangan lupa komen, like, dan subscribe karena itu means a lot to me. It means the world to me. Thank you so much for watching this video, and you guys, kita be the best version of ourselves. Bye-bye. Thank you so much. I'll see you in the next video.